Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mendengarkan firman Tuhan sampai hari ini. Hari ini hari Jumat, kita terus akan mengawali segala aktivitas kita, pikiran kita, pekerjaan kita di dalam Tuhan, supaya kita tinggal dalam terang Tuhan. Amin. Karena hanya di dalam Kristus Yesus hidup dan pikiran kita itu berada di dalam terang Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita menyampaikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. That was the true light which lighted every man that come into the world. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, tadi dikatakan terang yang sesungguhnya. Berarti saudara-saudara ada terang yang bukan terang yang sesungguhnya atau bukan terang yang sejati. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah terang yang sesungguhnya itu dan apakah terang yang tidak sejati atau tidak sesungguhnya itu? Yang dikatakan saudara-saudara, terang yang tidak sejati itu, yang tidak kekal itu adalah terang yang dari dunia ini. Misalnya lampu, listrik, senter, dan juga yang lain-lain. Itu adalah terang yang ada dari dunia ini. Artinya terang itu hanya terbatas. Baik ruangannya terbatas, ketika ruangan yang begitu besar tidak akan mungkin bisa diterangi dengan jelas. Itu. Dan waktunya juga terbatas. Listrik hanya dipakai apa? Ketika lampu itu menyala. Dan ketika mati lampu, maka terang itu, mati listrik, maka terang itu akan hilang dan kegelapan yang menguasainya. Senter akan berfungsi, itu pun cuma terlihat hanya sebatas cahaya yang diperlihatkan senter sejauh ke depan. Terbatas semuanya. Dan ketika dimatikan, apalagi baterainya habis, maka terang itu juga akan habis. Terang apalagi? Terang petromak juga. Lampu misalnya. Itu hanya ada ketika minyaknya ada. Ketika dia dipompa lagi. Itu pun terbatas, saudara-saudara. Demikian juga dengan terang-terang yang lain. Obor apalagi. Lilin apalagi. Itu semuanya serba terbatas. Baik waktu dan kekuatan daripada terang itu. Dan saudara-saudara, yang membatasinya itu bukan hanya itu saja, tetapi lebih daripada apa? Terang dunia ini tidak akan bisa menerangi hati kita yang tinggal di dalam dosa. Itu yang paling inti. Makanya saudara-saudara, terang yang sesungguhnya itu yang dikatakan. Siapa itu terang yang sesungguhnya? Yaitu Yesus Kristus. Itulah terang yang sesungguhnya. Karena apa? Karena ketika orang menerima Yesus, maka hidupnya akan tinggal dalam terang. Ketika Yesus dia terima menjadi Tuhan, ketika Yesus dia terima telah menebus dosa-dosanya, maka hidupnya akan tinggal dalam terang. Orang yang hatinya telah dikuduskan oleh Tuhan, maka seluruh pikirannya, seluruh tindakannya, apapun yang ada dalam tubuhnya, semuanya tinggal dalam terang. Itu.
Makanya saudara-saudara, sekalipun mata kita melihat, kalau kita tinggal dalam dosa, maka kita tidak bisa melihat apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi sekalipun mata kita buta, kalau kita benar-benar percaya kepada Yesus, maka mata rohani kita betul-betul bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan dia bisa melihat dengan jelas apa yang mau dia lakukan. Saudara-saudara, terang berarti ada kebaikan, ada kejelasan, ada apa? Ada hal-hal yang apa? Yang kondusif semuanya. Ketika jelas terlihat, maka kita akan bisa melakukan apa? Pekerjaan dengan benar. Saudara-saudara, orang yang tinggal dalam kegelapan, ketika malam tiba mati lampu, maka dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan dengan benar. Karena apa? Karena matanya tidak melihat. Tetapi orang yang tinggal di dalam Kristus Yesus, maka seluruh kegelapan itu, apalagi kegelapan yang ada di dalam hatinya itu, akan hilang seluruhnya. Sehingga ketika hati kita tinggal dalam terang, karena Yesus yang tinggal dalam hati kita itu akan memancarkan terang itu sendiri. Makanya Yesus katakan, akulah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Matahari bersinar, saudara-saudara, begitu terangnya. Tetapi juga dia punya batas. Saatnya tiba. Ketika malam berlalu, ketika tiba, maka matahari tidak ada lagi sinarnya untuk kita. Artinya segala sesuatu terbatas. Dan dunia juga akan hancur, matahari juga akan hancur. Selesai semua. Tapi Kristus tidak akan pernah hancur. Oleh karena itu saudara-saudara, apalagi terlebih pada saat ini, saat-saat yang penuh dengan begitu banyak pergumulan, begitu banyak beban, begitu banyak masalah, begitu banyak bahkan penderitaan. Bisa saja hati dan pikiran kita digelapkan oleh kuasa dunia ini. Hanya ketika Kristus menerangi hati kita, maka kita boleh tinggal dalam terang. Dan pikiran dan hati kita terus dalam terang, sehingga kita tetap boleh melakukan yang benar. Orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, ingat ini saudara-saudara, dan camkan dalam hatimu. Ketika orang tinggal dalam Yesus Kristus, sekalipun begitu banyak masalah, sekalipun begitu banyak pergumulan, sekalipun begitu banyak beban, uang tidak ada atau banyak hal yang terjadi, tetapi ketika dia hidup dalam Tuhan, maka dia masih mampu berpikir dengan terang. Tetapi sekalipun uangnya banyak, dia sukses, dia terkenal, ketika hatinya tidak tinggal dalam Yesus, maka celakalah, hidupnya tinggal dalam kegelapan. Makanya banyak orang-orang yang apa? Yang terkenal, yang memiliki uang, apa? Ketika hatinya tinggal dalam kegelapan, bisa bunuh diri. Tidak pernah tenang, tidak pernah nyaman. Makanya gunakan narkoba dan sebagainya. Tinggal dalam kegelapan. Hati-hati saudara-saudara. Maka jangan pernah tinggalkan Kristus. Terimalah Kristus. Ketika orang yang sudah dikuduskan oleh Kristus, maka hidupnya akan benar-benar tinggal dalam terang Tuhan. Semoga Tuhan benar-benar menerangi hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah hidup kami tinggal dalam Kristus, supaya kami betul-betul tinggal dalam terang. Biarlah terang yang Engkau sedang datang, Tuhan, boleh kami terima dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tinggallah terus dan terimalah Yesus yang sudah menebus dosamu. Maka Kristus itu, sumber terang itu, akan memancar dari hati kita, sehingga seluruh hidup kita akan terang dan jelas. Sehingga kita boleh melakukan semua dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.